Assalamualaikum, saya Dery Rahmawati, CGP asal Bali yang bertempat tugas di TK Negeri Percontohan Kabupaten Buleleng. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Guru ibarat petani, murid-murid ibarat butir padi dan benih jagung. Sekolah merupakan tempat persemaiannya. Budi pekerti. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini dalam diri anak. Bermain. Bermain merupakan kodrat utama yang ada pada diri anak. Berpihak pada anak. Pendidikan harus senantiasa berpihak pada anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah saya menganggap anak adalah sebagai kertas kosong yang harus diisi. Saya menganggap ketika murid senang dan bisa mengerjakan materi tugas yang saya berikan, maka saya telah berhasil mendidik mereka, dan beranggapan itu semua adalah kebutuhan anak tanpa pernah menanyakan pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Saya merasa sudah tepat dalam pembelajaran dan berhasil menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Saya menyadari kekeliruan dalam menilai murid yang hanya sebagai kertas kosong yang harus diisi. Padahal murid ibarat kertas buram yang harus ditebalkan lagi agar lebih jelas. Saya menjadikan murid sebagai objek dalam pembelajaran, padahal seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran itu sendiri. Ketiga, seharusnya saya lebih sering berdiskusi dengan mereka untuk mengetahui kebutuhan dan pembelajaran apa yang mereka inginkan. 4. Sebagai guru, saya seharusnya mengikuti alur perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar. Saya menyadari peran saya sebagai pendidik adalah sebagai penuntun agar mereka tidak kehilangan arah dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat merdeka secara lahir dan batin. Pentingnya menanamkan budi pekerti sejak dini. Budi yang mengandung pikiran, perasaan, dan kemauan akan berubah menjadi pekerti yang mengandung tenaga dan tindakan, sehingga dapat menumbuhkan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Bermain adalah kodrat utama anak. Bermain dapat menumbuhkan budi pekerti anak. Melalui permainan, kita dapat menyelipkan pembelajaran-pembelajaran yang diintegrasikan dengan budaya lokal seperti permainan congklak. Melaksanakan trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, tukuri handayani, di belakang memberi dorongan. Peran penting Tripusat Pendidikan. 3 pusat pendidikan dapat diselenggarakan di rumah dan keluarga sebagai pendidikan yang utama, kemudian diperkuat oleh pendidikan di sekolah, dan yang terpenting adalah pendidikan di masyarakat. Ketiga pusat pendidikan harus saling bersinergi dalam tumbuh kembang anak agar dapat diterima nantinya di lingkungannya. Tindakan yang saya terapkan pada kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, berdiskusi dengan anak dan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, menuntun dan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan belajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya, mengembangkan profil Pancasila pada diri anak, merancang pengembangan budi pekerti dan pembelajaran yang diselipkan dengan konsep budaya lokal seperti penerapan Trihita Karana. Pembelajaran yang dilakukan di mana saja dan dengan berbagai sumber belajar. Mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran seperti
seperti yang sudah saya lakukan, yaitu permainan congklak. Sebagai penerapan pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman, maka saya melibatkan anak untuk melatih kecakapan keterampilan abad 21 dan tuntutan revolusi industri 4.0. Dan dalam kondisi pandemik ini, pembelajaran saya lakukan secara luring dan daring dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pendidikan hasil belajar anak saya lakukan secara holistik dan seimbang dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.